KIP kanggo mahasiswa upami tiasa kitu nyapanya PIP atau KIP kanggo mahasiswa kan seueur ayeuna lulusan ayeuna hoyong kuliah tapi kirang mampu itu istilahna upami tiasa terus hoyong ieukeun kanggo lowongan pekerjaan soalnya seueur pisan pan nganggo di dieu teh seueur anu lulusan SMA teu tiasa neraskeun di kuliah tapi kan teu aya lowongan pekerjaan anu sesuai lah gitu maksudna gitu. Ya, mudah-mudahan Bapak tiasa ngayeukeun. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya sedikit menjelaskan kepemimpinan Gubernur Jawa Barat sekarang. Karena kita sekarang sudah punya gubernur yang namanya Pak Deddy Mulyadi. Cimahi sudah punya wali kota siapa mereka? Pak Etiana ya, wali kotanya. Jadi kemarin ibu-ibu, bapak sekalian, kami sudah membuat runway rencana awal pembangunan 5 tahun ke depan yang akan dilakukan oleh Pak Deddy Mulyadi sebagai gubernur. Nah, di runway itu isinya itu visi misi gubernur Jawa Barat. Di mana Pak Deddy Mulyadi itu ibu sekalian isinya ingin menjadikan Jabar istimewa. Nah, itu hebat isinya Jabar istimewa. Kalau zamannya Pak Ridwan Kamil kemarin Jabar juara, Jawa Barat juara. Tapi kalau di Deddy Mulyadi ini Jabar istimewa. Bagaimana supaya Jabar itu benar-benar istimewa? Kan pertanyaannya itu. Nah, sehingga beliau membuat misinya itu ingin membangun desa, menata kota. Jadi desanya mau dibangun, kotanya mau ditata. Nah, dengan pekerjaan membangun desa, menata kota itulah nanti Jabar menjadi istimewa. Nah, kebetulan saya kan ketua Bappeperda. Saya yang menerima runway rencana awal pembangunan 5 tahun ke depan itu, dan saya yang membahasnya kemarin kami dan Bappeperda itu, dan sudah disepakati oleh Badan Pembentuk Peraturan Daerah kemarin bahwa runway itu bukan saja isinya janji politik gubernur, tetapi termasuk janji politiknya anggota dewan. Kenapa? Karena anggota dewan juga waktu sosialisasi dan ada janji-janji kan itu juga. Banyak kan janji-janjinya kan? Nah, itu kami masukkan agar apa? Agar semua yang kita sampaikan dan kita ucapkan ketika kita berkampanye itu nanti bisa direalisasikan. Nah, salah satu sasaran kemarin kena gubernur ini orangnya masih muda, Bu. Gubernur Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi kan masih orang ya kan? Nah, itu memang orangnya energi. Kenapa? Karena badannya juga masih sport. Nggak kayak saya ngomong, dia penulis. Jadi dia lincah banget. Dia setiap hari sekarang ini tidak ngantor di gedung sate enggak. Dia ngantornya di Bakorwil. Di Bakorwil Purwakarta, di Bakorwil Cirebon, di Bakorwil Bogor, di Bakorwil Garut. Bakorwil itu kalau dulu tuh residen di zaman Belanda atau residen itu kantornya gede-gede. Nah, dulu kan tempat itu kan mati tuh, tidak digunakan. Tapi sama Demul diberesin, sekarang dituang jadi kantor gubernur. Tujuannya apa? Beliau ngantor di Bakorwil itu. Tujuannya agar setiap dia bangun tidur, dia keluar rumah, dia ketemu rakyat. Kalau di gedung sate katanya saya ketemu para pejabat, males saya. Sampai ini ketemu sama rakyat. Karena dia begitu. Dia nggak mau, dia bangun tidur, keluar rumah, itu langsung ketemu sama rakyat. Saya mohon dengan sangat, terimalah berbagai pikiran gagasan saya yang out of the box ini, yang lahir dari hati, lahir dari kecintaan dan jiwa, yang ingin orang Sunda, orang Jawa Barat punya martabat di depan orang lain. Kita tidak mau jadi provinsi yang dihinakan karena jumlah anak-anak yang menikah di bawah umurnya tinggi. Kita tidak mau menjadi provinsi yang dihinakan karena lamanya sekolah masih 8 tahun. Kita tidak mau jadi provinsi yang dihinakan
Karena rakyatnya terjerat oleh pinjol dan judi online. Kita tidak mau jadi provinsi yang dihinakan karena angka harapan hidupnya masih rendah. Kita tidak mau jadi provinsi yang dihinakan karena angka kematian ibu dan anak karena melahirkan juga masih tinggi. Kita ingin jadi provinsi yang dibanggakan. Jadi provinsi yang memberikan contoh pada seluruh provinsi lain bahwa anggaran negara kalau dikelola dengan baik akan melahirkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih atas seluruh dukungan warga Jawa Barat yang telah berpartisipasi dalam politik 27 November 2024. Bagi saya, tidak ada partai pendukung, tidak ada partai pengusung, tidak ada partai lawan politik. Semua partai adalah sahabat saya yang memiliki cita-cita yang luhur. Dan saya pun tetap membuka ruang bagi semuanya untuk memberikan otokritik yang objektif dan mengarah pada solusi-solusi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Bukan kritik yang bersifat kebencian atau didasarkan nalar-nalar sentimen karena persoalan pemahaman keyakinan yang berbeda. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Semoga seluruh gagasan dan cita-cita ini bisa kita wujudkan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dan seluruh penantian itu bisa dirasakan oleh seluruh warga Jawa Barat. Saya mohon maaf pada semuanya apabila ada ucapan dan tingkah laku saya yang sering kontroversial, yang menimbulkan keriuhan di media sosial, tetapi tidak akan pernah ada tajamnya pisau kalau tidak pernah berasah dalam setiap hari. Pisau itu ada di Mulyadi. Nah, salah satu tadi yang ditanyakan oleh beliau membuat program sekarang ini, memang kewenangan provinsi itu sekolah SMA. Kalau SD, SMP itu kewenangan kabupaten kota. Kalau SMA itu kewenangannya pemerintah provinsi. Kalau kuliah, universitas, itu kewenangannya DPR RI, Kementerian Pendidikan. Ini kewenangannya itu ada di presiden. Bukan kalau SMA gubernur, kalau SD, SMP, bupati, wali kota, kalau kuliah itu presiden. Kewenangannya itu level yang lebih tinggi, tadi di bawah Kementerian Pendidikan. Tetapi gubernur karena merasa bahwa di Jawa Barat ini banyak sekali masyarakat kita yang pinter-pinter, tapi nggak bisa melanjutkan kuliah, sehingga dia membuat beasiswa provinsi. Jadi ibu boleh mengusulkan tuh, kalau anaknya pinter mau kuliah, boleh ada beasiswa kuliah. Ya, di provinsi ada, silakan dari depan. Jadi saya tadi dibagikan mulai dari depan, kan yang nggak mau dulu di belakangan dari depan duluan ya. Nah itu jadi boleh ya, ibu kalau ingin ada anaknya kuliah, agar apa, agar nanti bisa difasilitasi kuliahnya mendapatkan beasiswa provinsi. Ada beasiswa itu, dan itu memang sekarang lagi dibahas di provinsinya. Nah, masih pembahasan. Nanti pertanyaannya kita tadi apa? Nah, pekerjaan. Masalah pekerjaan sekarang ini memang pasca sekarang ini deh Bu, gara-gara ekonomi dunia, banyak sekali perusahaan kita yang sekarang ini teh PHK karyawan, sehingga pengangguran di mana-mana. Maka dari itu Depot itu tidak menjadikan lapangan pekerjaan, tetapi beliau akan mengupayakan agar pabrik-pabrik yang ada di kota kita ini sekarang ini bisa berfungsi lagi. Beliau mendorong kemarin itu agar banyak perusahaan-perusahaan swasta kita ini yang bisa membuka lowongan pekerjaan. Itu kaitannya. Nah, untuk lowongan pekerjaan yang ada di pemerintah provinsi sekarang ini belum menerima pegawai kan? Sekarang ini belum menerima pegawai baru. Kenapa? Mau mengangkat dulu pegawai-pegawai yang P3K sekarang. Karena sekarang ini ada yang namanya P3K ya. Kenapa Bu? Karena APBD provinsi itu hampir habis oleh membayar belanja pegawai sekarang. Jadi APBD kita itu sudah terkuras oleh membayar
gaji pegawai. Akhirnya apa? Nggak ada untuk pembangunannya. Maka itu stop dulu. Nah, kita sekarang bagaimana supaya uang rakyat ini dibuat pembangunan untuk masyarakat, tidak hanya habis untuk badan pegawai. Sama di Cemangkok. Di Cemangkok ini luar biasa besarnya anggaran belanja pegawainya sekarang. Maka dari itu tidak ada pilihan lain agar betul-betul supaya APBD provinsi ini bermanfaat untuk rakyat. Apalagi demo sudah mendeklarasikan Jabar istimewa. Maksudnya itu yang istimewa itu masyarakatnya, yang istimewa itu pembangunannya, ya. Itu masalahnya ya. Maka dari itu alhamdulillah kemarin dari Mulyadi melakukan efisiensi anggaran. Nah, setelah dilakukan efisiensi anggaran kemarin itu alhamdulillah itu bisa diefisiensikan 5,3 triliun APBD provinsi itu. Jadi ada 5,3 triliun dan itu akan difokuskan pertama belanja untuk pendidikan, yang kedua belanja untuk kesehatan. Nah, untuk pendidikan ini karena Jawa Barat ini memiliki 627 kecamatan, ternyata masih ada 140 kecamatan yang belum ada sekolah SMA, SMK negerinya. Maka dari itu Deddy Mulyadi akan membangun sekolah. Di mana kecamatan yang belum ada sekolah SMA dan SMK negeri akan dibangun oleh gubernur. Jadi akan pokok gitu. Agar apa? Agar karena kita sekarang ini menganut penerimaan siswanya sistem zonasi, agar masyarakat bisa masuk ke sekolah SMA, SMK, ya. Jadi itu Bu. Jadi yang pertanyaan Ibu tadi, lapangan pekerjaan sekarang sedang. Kenapa? Karena memang pengangguran banyak sekali di Jakarta sekarang. Daftar beasiswanya kemana? Ke gubernur ada di dinas pendidikan ya. Ibu langsung dari dinas pendidikan provinsi mendaftarkan anak ibu ingin mendapatkan beasiswa. Silakan saja. Nanti akan disalurkan biasanya itu akan dikasih tahu jalurnya. Tapi memang ada seleksi, ada penilaian, ya kan seperti apa. Yang berhak mendapatkan beasiswa itu pertama tidak mampu, yang kedua berprestasi. Kalau dia tidak mampu dan berprestasi, ya dia akan mendapatkan beasiswa. Jadi itu, jadi persyaratan cuma itu dua itu. Yang pertama dia orang tuanya tidak mampu, yang kedua dia berprestasi, dia akan mendapatkan. Ya. Masih ada lagi yang ingin bertanya, Bang?